Indonesia, Indonesia, Indonesia. Semoga kamu menang. Kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Cina pada Kamis malam di Stadion Gelora Bung Karno tak hanya mengamankan satu tiket ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih dari itu, kemenangan ini membuka mata dunia akan kekuatan dan semangat luar biasa dari supporter Indonesia. Salah satu momen paling berkesan dari pertandingan tersebut adalah koreografi megah supporter Indonesia yang mengangkat tema Gatot Kaca, tokoh pewayangan legendaris, yang digambarkan menghancurkan tembok raksasa. Koreo spektakuler ini tidak hanya membuat ribuan pasang mata terpukau di GBK, tapi juga menjadi viral di media sosial seluruh dunia. Video dan foto-foto koreo Gatot Kaca itu langsung menyebar luas, diunggah ulang oleh akun-akun sepak bola terkenal dunia. Banyak netizen dari berbagai negara turut menyampaikan kekaguman mereka terhadap kreativitas supporter Indonesia. Bahkan, sejumlah pendukung dari negara-negara langganan Piala Dunia terang-terangan menyuarakan dukungan kepada timnas Indonesia agar bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Inggris, Prancis, Argentina, Italia, Jerman dan Brasil hingga Belanda turut menyampaikan apresiasi mereka, baik melalui media sosial maupun langsung dari tribun GBK. Tak sedikit dari mereka yang hadir langsung di Jakarta hanya untuk menyaksikan laga Indonesia versus Cina dan menikmati atmosfer luar biasa yang disuguhkan supporter Garuda. Kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, mereka akan membuat stadion di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko terasa seperti rumah sendiri. Saya yakin koreo mereka akan jadi yang terbaik di dunia, ujar seorang supporter asal Belanda. Dukungan ini semakin membakar semangat skuad Garuda yang akan menjalani tantangan lebih berat di ronde keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert akan bersaing dengan tim-tim kuat Asia seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Oman. Ronde keempat ini akan menggunakan sistem 2 grup dengan masing-masing 3 negara per grup, dan hanya peringkat 1 yang lolos langsung ke Piala Dunia, dan sementara peringatan kedua akan melaju ke ronde 5. Qatar dan Arab Saudi resmi telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pertandingan di fase ronde keempat. Meski laga akan digelar di luar negeri, dukungan diaspora Indonesia yang sangat besar di Timur Tengah diprediksi bakal kembali membuat stadion bergemuruh. Namun sebelum melangkah ke ronde keempat, timnas Indonesia masih harus menghadapi satu laga sisa di ronde ketiga, yakni melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di Osaka. Meski laga itu sudah tak berarti apa-apa untuk timnas Indonesia, namun pertandingan itu bisa menjadi kesempatan untuk Patrick Kluivert bereksperimen dan memainkan beberapa pemain yang jarang mendapatkan kesempatan. Di sisi lain, kemenangan atas Cina ini juga mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam era modern, Indonesia berhasil menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi mimpi jauh. Prestasi ini menandai babak baru bagi perjalanan sepak bola tanah air dan membuka peluang nyata untuk tampil kembali di ajang sepak bola terbesar sejagat, setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Kini, sorotan dunia mulai mengarah ke Indonesia. Supporter Garuda dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kreativitas, semangat, dan loyalitas mereka membuat banyak negara iri dan kagum. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan kalau supporter Indonesia lebih baik dari supporter Borussia Dortmund. Kemenangan atas Cina dan koreografi Gatot Kaca bukan akhir dari cerita. Justru ini adalah awal dari petualangan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Dan kini, tak hanya rakyat Indonesia, dunia pun berharap Garuda bisa terbang lebih tinggi menuju Piala Dunia 2026. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Semoga kamu menang. Kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Cina pada Kamis malam di Stadion Gelora Bung Karno tak hanya mengamankan satu tiket ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih dari itu, kemenangan ini membuka mata dunia akan kekuatan dan semangat luar biasa dari supporter Indonesia. Salah satu momen paling berkesan dari pertandingan tersebut adalah koreografi megah supporter Indonesia yang mengangkat tema Gatot Kaca, tokoh pewayangan legendaris,
yang digambarkan menghancurkan tembok raksasa. Koreo spektakuler ini tidak hanya membuat ribuan pasang mata terpukau di GBK, tapi juga menjadi viral di media sosial seluruh dunia. Video dan foto-foto koreo Gatot Kaca itu langsung menyebar luas, diunggah ulang oleh akun-akun sepak bola terkenal dunia. Banyak netizen dari berbagai negara turut menyampaikan kekaguman mereka terhadap kreativitas supporter Indonesia. Bahkan, sejumlah pendukung dari negara-negara langganan Piala Dunia terang-terangan menyuarakan dukungan kepada timnas Indonesia agar bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Inggris, Prancis, Argentina, Italia, Jerman dan Brasil hingga Belanda turut menyampaikan apresiasi mereka, baik melalui media sosial maupun langsung dari tribun GBK. Tak sedikit dari mereka yang hadir langsung di Jakarta hanya untuk menyaksikan laga Indonesia versus Cina dan menikmati atmosfer luar biasa yang disuguhkan supporter Garuda. Kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, mereka akan membuat stadion di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko terasa seperti rumah sendiri. Saya yakin koreo mereka akan jadi yang terbaik di dunia, ujar seorang supporter asal Belanda. Dukungan ini semakin membakar semangat skuad Garuda yang akan menjalani tantangan lebih berat di ronde keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert akan bersaing dengan tim-tim kuat Asia seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Oman. Ronde keempat ini akan menggunakan sistem 2 grup dengan masing-masing 3 negara per grup, dan hanya peringkat 1 yang lolos langsung ke Piala Dunia, dan sementara peringatan kedua akan melaju ke ronde 5. Qatar dan Arab Saudi resmi telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pertandingan di fase ronde keempat. Meski laga akan digelar di luar negeri, dukungan diaspora Indonesia yang sangat besar di Timur Tengah diprediksi bakal kembali membuat stadion bergemuruh. Namun sebelum melangkah ke ronde keempat, timnas Indonesia masih harus menghadapi satu laga sisa di ronde ketiga, yakni melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di Osaka. Meski laga itu sudah tak berarti apa-apa untuk timnas Indonesia, namun pertandingan itu bisa menjadi kesempatan untuk Patrick Kluivert bereksperimen dan memainkan beberapa pemain yang jarang mendapatkan kesempatan. Di sisi lain, kemenangan atas Cina ini juga mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam era modern, Indonesia berhasil menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi mimpi jauh. Prestasi ini menandai babak baru bagi perjalanan sepak bola tanah air dan membuka peluang nyata untuk tampil kembali di ajang sepak bola terbesar sejagat, setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Kini, sorotan dunia mulai mengarah ke Indonesia. Supporter Garuda dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kreativitas, semangat, dan loyalitas mereka membuat banyak negara iri dan kagum. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan kalau supporter Indonesia lebih baik dari supporter Borussia Dortmund. Kemenangan atas Cina dan koreografi Gatot Kaca bukan akhir dari cerita. Justru ini adalah awal dari petualangan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Dan kini, tak hanya rakyat Indonesia, dunia pun berharap Garuda bisa terbang lebih tinggi menuju Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?